untuk mewakili yang pertanyaan yang sesama, insyaallah. Ustadz, apa yang seharusnya kita lakukan saat ini terhadap pemerintahan kita yang sudah kafir? Ini sama dengan pertanyaan ibu-ibu, mohon dijawab, Ustadz. Iya, yang kita lakukan ialah apa yang bisa dilakukan. Bagi yang mempunyai akses untuk menegur penguasa itu, mendatanginya, menegurnya, tegur. Yang tidak bisa, ya sudah, doakan saja. Ya, semoga Allah memberi petunjuk kepada penguasa itu kepada jalan yang diridhoinya dan kembali kepada jalan yang benar. Masing-masing dengan batas kemampuannya sendiri-sendiri, ya, dan jangan melebihi kemampuan itu, karena memang masalahnya di dalam hal nahi mungkar, aturan nahi mungkar, aturan mencegah kemungkaran itu, Allah dan Rasulnya melarang kita untuk mencegah kemungkaran yang menyebabkan kita terjatuh kepada kemungkaran yang lebih besar. Ya, mencegah kemungkaran akhirnya kita terjatuh kepada kemungkaran yang lebih besar, atau terjatuh kepada mafsadah, kerusakan yang lebih besar. Itu tidak boleh, ya. Jadi di dalam hal ini kekafiran yang ada pada pemerintah atau kemaksiatan dan sebagainya, masing-masing dengan batas kemampuannya, dan jangan lebih dari kemampuan itu. Setelah itu serahkan kepada Allah dan adukan kepada Allah, ya Allah, aku tidak mampu berbuat lebih dari yang aku bisa lakukan. Engkaulah yang memberi kemampuan kepada kami, hanya ini ya Allah yang bisa aku lakukan. Tolong ya Allah, ampuni kami atas ketidakmampuan kami itu. Kembalikan kepada Allah dan terus istiqomah dalam iman, dalam ilmu, menuntut ilmu agama ini, dalam membekali diri dengan ilmu dan beramal dengan ilmu. Terus nanti turun barokah dari langit dan akan terjadi perubahan-perubahan. Itu pasti. Perubahan itu tidak bisa diukur dengan teori sosial atau teori politik atau apa. Tidak. Perubahan itu Allah yang akan melakukannya, perubahan itu. Bayangkan hadirin, ya, Imam Ahmad itu 3 generasi dari pemerintahan Al-Ma'mun di penjara. Itu terus menerus, dari kakak, adik, anak, terus 3 generasi. Beliau tetap sabar dan menganjurkan untuk banyak doa, untuk banyak istighfar, terus. Dan generasi keempat berubah pemerintah itu, yang semula begitu kafirnya berubah dengan izin Allah dan dengan hidayah Allah menjadi satu pemerintahan yang kembali kepada syariat Allah. Jadi perubahan itu tidak bisa diukur atau dinilai dengan teori politik, teori ini, teori itu, analisa ini, analisa itu, dukun ini dan dukun itu. Tidak bisa, ya. Itu semua Allah yang akan melakukan perubahan-perubahan itu. Barakallahu fikum. Ada beberapa pertanyaan yang hampir sama, Ustaz. Yang pertama, Ustaz tadi mengatakan bahwa demo itu ditertawakan oleh orang-orang kafir, dan jika Ahok diingatkan, dinyatakan bebas, mohon maaf, atau lolos dari jerat hukuman, apa yang harus Ustaz siapkan? Kemudian sama ini, tadi dikatakan bahwa aksi bela Islam 1, 2, 3 dan seterusnya tidak termasuk jihad fi sabilillah, tapi yang dimaksud adalah qital. Ahok
penista agama tidak didemo tapi langsung dibunuh. Pertanyaannya, bagaimana cara melaksanakannya dan siapa yang melaksanakannya? Ini dari ibu-ibu ini. Ini ibu yang tanya ini, Pak Ustadz. Masya Allah alaiha. Barakallahu fikum. Barakallahu fihinna. Iya. Kalau ditanya, kalau Ahok dibebaskan bagaimana? Dibebaskan atau tidak dibebaskan? Selama ini kafir, maka harus dibunuh. Ya, dibebaskan atau tidak dibebaskan? Harus dibunuh. Itu ketentuan hukum. Ya. Dan ketentuan hukum ini dari Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dilapori seorang Yahudi, Ka'bul Ashraf, pendeta Yahudi, itu membuat bait-bait syair menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi duduk di majelis, siapa yang membuat aku ringan dengan orang ini? Ka'bul Ashraf ini, seorang pemuda dari Ansor, kurus, ana ya Rasulullah. Dilihat sama Rasulullah. Rasulullah mengulangi lagi pertanyaannya, siapa yang membuat aku tenang dengan orang ini? Diulangi sama anak Ansor, ana ya Rasulullah. Diulangi lagi sama Rasulullah, ternyata ini saja. Ya sudah, kamu berangkat, karena ini orang Ansor punya hubungan perjanjian dengan kabilahnya Ka'bul Ashraf, ya. Maka dia masuk dengan tidak dicurigai oleh siapapun, masuk, ketuk pintunya, ya Ka'ab, ya Ka'ab, Haman, ana fulan bin fulan. Dibukakan pintu. Itu begitu muncul di depan pintu, langsung jebret, kepalanya itu putus, terus dibawa kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini Ka'ab. Jazakallahu khair, barakallahu fiik, wa didoakan oleh Nabi. Anak ini kurus. Ini ada pertanyaan lanjutan, Ustaz. Sementara Ahok dijaga oleh tentara kiri dan kanan, oleh apa? Sokon sampai dobol. Kalau ada yang berani, jangankan Ahok, Anwar Sadat dijaga, biaya penjagaannya itu 25 juta dolar untuk menjaga Anwar Sadat. Dan Anwar Sadat dihabisi di depan pasukannya waktu parade militer di Kairo oleh Al-Islam Bully. Apalagi Ahok. Kalau ada yang berani, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah penjagaan atau apa. Tidak ada yang jaga. Iya, begitu. Ya sudah, siapa yang berani gitu aja. Kemudian bagaimanakah dalam pemahaman al-wala wal bara jika kita bekerja atau berbisnis dengan orang kafir yang berurusan dengan urusan dunia, kemudian sampai manakah batasan-batasan kita di dalam pemahaman baroknya kepada orang kafir dalam bermuamalah dengan orang-orang kafir? Terima kasih. Bermuamalah dengan orang kafir itu hukumnya mubah, perkara mubah. Muamalah dunyawiyah itu hukumnya mubah, karena muamalah itu tidaklah sebagai tingkah laku yang menunjukkan kecintaan antara satu dengan
yang lainnya. Ya, selama muamalah itu ialah untuk yang satu ingin dapat untung, yang lainnya juga ingin dapat untung, saling untuk menguntungkan, maka itu adalah perkara mubah. Ya, perkara yang dibolehkan di dalam syariah. Yang dilarang itu ialah muamalah tersebut kemudian mengantarkan kepada persahabatan, saling menyinta. Nah, ini yang sudah tidak benar, rekan bisnis atau yang sejenisnya. Nah, itu yang tidak benar. Ya, barakallahu fikum. Kemudian bagaimanakah hukumnya membeli atau mengkonsumsi produk-produk orang-orang kafir? Ya, kalau produk-produk orang kafir itu halal, tidak melanggar syariah, maka itu adalah perkara mubah. Ya, termasuk daripada hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir itu adalah perkara yang mubah, maka kita katakan itu mubah. Barakallahu fikum. Baik, ini ada pertanyaan tentang surat An-Nisa 60-61. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz tentang Ka'ab bin Al-Ashraf, ya. Jadi kami kira